Dan kita lanjutkan editorial view kita masih bersama Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia. Mbak Desaf masih dengan kita ya. Mbak Desaf, gini, apa yang dikhawatirkan khususnya orang tua ya yang melepas anaknya untuk kembali ke sekolah, kembali bertemu dengan guru dan teman-teman mereka di sekolah dan belajar 100% begitu ya, tentu dengan standar prokes. Tapi kemudian justru alarmnya bunyi. Ada kasus belasan malah di berbagai tingkat sekolah, siswa dan tenaga pengajar terpapar COVID-19. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian hal-hal esensial yang seharusnya menjadi syarat dibukanya PTM 100% ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya di DKI Jakarta yang menjadi sorotan belakangan? Saya kira Jakarta mau nggak mau itu pasti akan mengalami hal-hal seperti ini ya. Maksudnya ketika sekolah dibuka akan ada kasus yang kemudian terbuka gitu ya. Jadi ada titik-titik di mana terjadi infeksi ya. Kenapa mau nggak mau Pak akan terjadi karena begini. Pertama kita lihat bahwa dalam penyebaran kasus-kasus Omikron yang terakhir ya, apakah Omikron, apakah Delta atau apapun variannya, Jakarta itu menempati posisi tertinggi, terutama karena memang posisinya itu dia sebagai pelabuhan ya, apakah udara, laut dan seterusnya yang terbuka terhadap masuknya warga negara dari berbagai belahan dunia, apakah orang asing, apakah orang Indonesia balik ke Indonesia dan seterusnya. Dan dengan demikian maka kemudian mau nggak mau pasti dia akan punya kesempatan persinggungan yang lebih besar dengan lebih banyak orang dari luar wilayahnya. Dan karena kesempatannya lebih besar, maka kemungkinannya untuk muncul kasus juga menjadi lebih besar. Saya kira Pak Riza tadi, Wakil Gubernur Jakarta, sudah memberikan beberapa informasi kunci yang sangat penting ya. Ketika membuka sekolah, apa sih yang harus diperhatikan? Pertama kan angka vaksinasi anaknya sudah berapa. Kalau tadi lihatnya angkanya lebih dari 90%. Ini luar biasa tingginya. Karena kita ingat bahwa vaksinasinya itu baru dilaksanakan untuk anak nih ya, 5 sampai 12 tahun itu baru mulai dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu. Jadi kalau sudah sampai 90% ini menunjukkan bahwa DKI melakukan vaksinasinya dengan sangat cepat. Kalau kita bandingkan dengan berbagai daerah di luar Jakarta, angkanya sangat bervariasi. Mulai dari yang masih sekitar 20%-an sampai mungkin paling pol itu ya, sekitar 60-70%. Dan ini yang harus menjadi keprihatinan semua orang ya, harus menjadi titik waspada semua orang. Karena kalau angka vaksinasinya belum memenuhi syarat, ini kita modalnya apa untuk mengirim anak-anak ini ke sekolah gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua angka tenaga pendidiknya yang sudah harus divaksin juga. Kalau menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen dalam pernyataan persnya awal Januari ini pada tanggal 3 Januari lalu, secara keseluruhan 81% tenaga pendidik di seluruh Indonesia sudah dapat vaksin, tetapi baru 71% yang dapat vaksin dosis 2. Nah, pertanyaannya, kenapa masih kurang 30% untuk yang vaksin dosis 2? Padahal kan salah satu titik faktor keselamatan anak ketika nanti belajar di sekolah dalam mekanisme PTM itu kan keselamatan guru juga gitu ya. Jadi kalau mereka belum vaksin, anaknya juga belum vaksin, maka akan ada beberapa faktor yang overlap untuk memberi risiko penularan terjadi di sekolah. Tadi kalau pertanyaannya Ferdi adalah apakah ada mekanisme-mekanisme yang tidak dijalankan? Saya kira pada berbagai titik memang rentan ada kebocoran ya. Misalnya gini, yang terbaik kan modal kita adalah ketika mengirim anak ke sekolah kan gurunya sudah divaksin, anaknya sudah divaksin, kemudian 3M alias prokesnya itu ketat di sekolah gitu ya. Tetapi kita lihat di mana-mana namanya proses, nggak usah anak-anak ya, di kantor saja bisa muncul kasus-kasus baru karena memang prokes adalah hal yang cukup
apa ya, tricky gitu ya, hal yang cukup sulit untuk ditegakkan. Jadi memang kuncinya yang di sekolah ini harus terus-menerus diingatkan, dikasih tahu gitu ya, dan disediakan fasilitasnya. Kalau Kementerian Pendidikan itu menyebut, misalnya di sekolah disediakan fasilitas-fasilitas untuk prokes, ada masker, kemudian cuci tangan, disinfektan, dan kemudian anak-anak masuk dengan peduli lindungi dan seterusnya. Nah, ini yang barangkali sulit dipenuhi oleh semua sekolah ya, karena tidak semua sekolah punya fasilitas-fasilitas itu. Ya. Oke, Ferdi. walaupun kemudian tolak ukur yang disampaikan oleh pemerintah daerah begitu ya, seperti Wagub tadi mengatakan secara persentase, walaupun menjadi sebuah keniscayaan adanya penularan, tapi kemudian PTM keputusannya tetap jalan. Tapi ramai-ramai juga, ini juga harus dievaluasi lagi karena sudah ada kasusnya begitu, walaupun tracing juga jalan begitu. Ini bagaimana? Apakah kemudian suara-suara kekhawatiran ini juga perlu diakomodir, Mbak Desaf? Kita harus ingat ya bahwa kita ini sudah masuk tahun ketiga kan ya, anak-anak tidak sekolah ya, atau sekolah sebagian ya. Kita punya problem yang sangat besar. Ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia dengan anak-anak yang ketinggalan pelajaran dan kekurangan kapasitas ajar ya. Ya. Kalau di istilahnya kalau di Amerika misalnya itu apa yang disebut sebagai ini ya, kekurangan kapasitas pelajaran gitu ya. Enggak, jadi harusnya dia dapat sekian, dia cuma dapat sebagian. Kalau dalam kasus Amerika misalnya, ini saya mengutip beberapa studi yang sudah muncul ya. Dalam kasus Amerika misalnya, lembaga konsultasi McKinsey itu melakukan studi dan hasilnya begini. Dalam tempo 2020 ke 2021 itu anak-anak sekolah yang sampai level 12 gitu ya, jadi SMA ke bawah, itu ketinggalan pelajarannya untuk matematika itu seperti ketinggalan 5 bulan. Jadi kayak 5 bulan nggak belajar sama sekali. Rata-rata nasional itu ya. Terus ketinggalan untuk pelajaran bahasa gitu ya, membaca, kemampuan berbahasa dan macam-macam itu 4 bulan. Kalau sekolahnya ada di kalangan sekolah miskin ya, penduduk penghasilan miskin ya, jadi menengah ke bawah, kemudian sekolahnya mayoritas muridnya adalah kulit hitam atau Hispanik, ketinggalannya bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau di rata-rata nasionalnya 5 bulan, 6 bulan, dia bisa 7 bulan, 8 bulan, dan seterusnya. Belum lagi angka putus sekolah dan kemudian angka anak-anak tidak dapat menjangkau sekolah sama sekali. Ini sama di Indonesia. Kalau menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, di Indonesia itu angka ketertinggalan pelajaran 2020 dibandingkan 2019 itu 10%. Jadi lumayan banget gitu ya. Kemudian angka putus sekolah naik 10%, kemudian angka pernikahan dini dan angka anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah juga meningkat pesat. Nah, ini ancaman-ancaman yang akan terus berlangsung selama masa pandemi. Dan karena mengukur ancaman-ancaman ini, maka kemudian lembaga-lembaga seperti UNESCO, UNICEF itu kan sudah ini ya, sudah memberi dorongan, sudah memberi acuan, ayo sekolah harus dibuka. Dan di Indonesia sebenarnya kita melihat bahwa tata caranya meskipun setahun lalu agak kebentur-bentur gitu ya, dimulai tutup lagi dan seterusnya. Kita melihat bahwa prosesnya sekarang ini sudah jauh lebih baik karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ahli, mendengarkan bagaimana tuntunan sains, yaitu dengan menggelar sekolah terbatas. Jadi PTM-nya belum full 100%, tetapi mulai 2022 harus dimulai ada tatap muka di sekolah. Tadi syarat-syaratnya sudah kita bahas ya. Vaksinnya sudah belum, gurunya, muridnya, prokesnya bagaimana, surveillance-nya bagaimana. Dan memang di situ kunci-kuncinya, Ferdi. Oke, apakah kemudian ini juga kick off vaksin booster sudah mulai jalan begitu sehingga kebijakan untuk 100% jalan terus ini tidak perlu evaluasi secara komprehensif begitu? Kalau evaluasi ya, sorry, tadi ada pertanyaan soal evaluasi dan saya kira kita di CNN kita sangat mendorong ya. Evaluasinya bukan tidak usah nunggu lama-lama. Kita mestinya evaluasinya terus-menerus karena kan memang juga belum lama ya. Kita tahu bahwa
proses PTM itu dibuat berbeda-beda di berbagai sekolah. Jadi satu hal yang patut dipuji adalah bagaimana provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, semua membuat assessment sendiri dan kemudian semua membuat kebijakannya sendiri yang kira-kira cocok. Kebetulan kalau di Indonesia, kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan mayoritas itu wilayahnya adalah PPKM level 1 dan 2. Tidak ada yang 4 ya, yang merah gitu. Dan kemudian ada juga yang 3. Itu berarti apa? Bahwa secara umum sebenarnya kegiatan PTM bisa dilakukan, tetapi memang penting sekali selalu dilakukan evaluasi yang disebutkan Ferdi tadi. Nah, yang kita tunggu sekarang ini adalah bagaimana pelaksanaan PTM. Kalau tadi misalnya ada 11 sekolah di DKI ya, yang kemudian ditutup. Kalau menurut SKB 4 Menteri untuk pembukaan kembali sekolah, sekolah yang ditutup itu kan ada beberapa kriterianya ya. Apakah dia akan ditutup untuk 14 hari kalau ada klaster atau cukup 7 hari atau berapa hari misalnya. Nah, bagian dari evaluasi adalah melihat apakah proses ini berjalan dan kemudian kalau sudah berjalan, apakah berikutnya ada dampaknya positif apa enggak. Kalau sudah ditutup sementara waktu, apakah kemudian itu berhasil memutus penularan apa enggak. Nah, proses-proses seperti ini yang kita tunggu dari evaluasi para pemangku kepentingan yang berkompeten di bidang ini. Sejauh ini kita belum banyak dengar ya. Juga yang sangat penting didengar adalah bagaimana pengalaman dengan daerah-daerah lain di luar Jakarta. Kita sudah dengar Jakarta, bagaimana dengan daerah-daerah di luar Jakarta? Kita khawatir karena Jakarta dapat banyak perhatian, luar Jakarta, daerah-daerah luar Jakarta, jangan-jangan mereka ada juga kasus-kasus tapi tidak terpantau oleh kita. Ya oke, evaluasinya tentu melalui tahapan-tahapan yang sudah disusun secara teknisnya nanti apakah kemudian perlu juga daerah-daerah lain mengikuti evaluasi yang berlaku secara nasional. Ini kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya, tapi yang pasti untuk DKI Jakarta PTM 100% akan tetap jalan terus begitu ya. Oke, Mbak Desaf, terima kasih sudah memberikan perspektif dari Editorial View untuk dua topik kita malam ini. Kita kembali bertemu minggu depan. Selamat malam dan salam sehat selalu, Mbak Desaf. Penelitian terbaru mengungkap bahwa mikroplastik telah mencemari udara Jakarta. CNN Indonesia Newscast segera kembali.